Semua orang menertawakan Elina ketika dia memilih tinggal di menara batu tua yang hancur di tengah dinginnya dataran tinggi Dieng. Mereka menyebutnya kuburan beku. Namun saat badai es mematikan tahun 1954, menyerang reruntuhan yang diejek itu justru menjadi satu-satunya tempat yang hangat tanpa pemanas modern sedikitpun. Bagaimana fisika bisa mengalahkan tradisi? Sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dieng, September tahun 1954. Seorang petugas penilai pajak daerah Pak Hartono berdiri di kaki sebuah menara batu tua yang tampak hancur di tengah hamparan ladang yang sepi. Dia memeriksa papan tulisnya 2 kali lalu menatap wanita muda di sampingnya dan berkata dengan nada meremehkan bahwa dia bukan mewarisi harta, melainkan mewarisi masalah. Pak Hartono tidak sendirian dalam pendapatnya. Pada bulan Oktober, hampir separuh penduduk desa membicarakan gadis bodoh. Itu yang memilih menerima menara bekas gudang tua yang sudah tak terpakai daripada menjualnya untuk diambil batu-batunya. Mereka menyebut tempat itu sebagai perangkap maut dan lubang uang yang sia-sia. Beberapa orang tertawa sementara yang lain merasa kasihan. Namun ketika badai beku bulan Desember mengubur wilayah itu di bawah hujan es dan suhu turun drastis hingga menyentuh titik beku yang mematikan, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam dinding batu kuno itu. Kehangatan tanpa usaha, kenyamanan tanpa biaya mahal dan suhu yang jauh lebih tinggi daripada rumah-rumah modern yang membakar kayu bakar siang malam. Hari ini kalian akan mengerti mengapa warisan terburuk itu menjadi tempat tinggal yang paling membuat iri di 2 kabupaten, dan bagaimana sebuah struktur yang dianggap sampah mampu mengalahkan setiap rumah mewah. Ketika musim dingin membuktikan apa yang sebenarnya penting, Elina berdiri di dasar silinder batu itu pada suatu sore di bulan September tahun 1954 sambil membaca surat tanah yang ditinggalkan neneknya. Lahan seluas 9 hektar berupa padang rumput dataran tinggi dan 1 menara batu yang dibangun pada tahun 1880-an oleh leluhur mereka di masa kolonial yang kemudian meninggalkannya puluhan tahun lalu. Elina baru berusia 25 tahun. Baru saja lulus dari sekolah teknik di kota besar dengan gelar di bidang sistem mekanika. Dia tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini kecuali sebuah mobil bak terbuka bekas dan keyakinan neneknya bahwa tumpukan batu ini memiliki arti. Neneknya meninggal pada bulan Juli, meninggalkan surat tulisan tangan bersama akta tanah itu. Surat itu menjelaskan bahwa tanah tersebut milik kakek buyut Elina yang membangun menara itu sebagai gudang penyimpanan hasil bumi untuk perkebunan yang tidak pernah benar-benar berhasil. Usaha itu gagal pada tahun 1891 karena musim kemarau panjang. Keluarga besar mereka pindah ke kota, tetapi neneknya tetap mempertahankan tanah itu membayar pajak minimal selama 60 tahun. Dan menolak menjualnya meskipun tidak pernah menggunakannya. Pekerjaan itu dilakukan sendiri dan penuh ketelitian. Elina bekerja setiap akhir pekan dan malam hari berkendara dari kamar sewaannya di kota terdekat menuju menara batu itu dengan membawa peralatan dan bahan bangunan yang dibeli secara kredit. Memasang kerangka kayu di bagian dalam berarti harus mengebor batu yang sudah berumur 1 abad untuk menanamkan paku dan baut penahan. Batu kali itu ternyata jauh lebih keras daripada beton modern dan mata bornya tumpul dengan sangat cepat. Dia belajar untuk bekerja per bagian, mengukur 2 kali, mengebor dengan hati-hati, dan mengamankan setiap bilah kayu dengan jangkar timah yang kuat. Panel isolasi yang dia gunakan setebal 5 cm dipasang di antara kerangka kayu dengan celah yang presisi untuk menjaga sirkulasi udara di belakangnya. Setiap panel harus dipotong agar pas dengan lengkungan dinding yang melingkar. Sebuah proses yang membosankan, mulai dari mengukur, memotong, mencoba, dan menyesuaikan lagi. Papan kayu pinus untuk dinding diambil dari bekas lumbung tua yang dibongkar di desa sebelah. Kayu yang sudah termakan cuaca, tapi masih memiliki umur puluhan tahun di dalamnya.
Dia menghaluskan setiap papan, membuang lapisan luar yang rusak untuk memperlihatkan kayu bersih di bawahnya, lalu memasangnya di atas lapisan isolasi dengan paku-paku kecil yang rapi. Pekerjaan itu memakan waktu 6 minggu, dilakukan dengan tenaga paruh. Waktu bekerja dalam udara dingin yang membuat jari-jarinya mati rasa. Berdiri di atas tangga di dalam silinder batu, menghirup serbuk gergaji dan debu batu, lalu pulang setiap malam dalam keadaan lelah dan kotor. Petugas dinas bangunan Pak Hartono berkunjung pada suatu pagi yang dingin di bulan November, ketika Elina sudah menyelesaikan separuh dari kerangka interiornya. Dia mendengar tentang proyek itu dari pemilik toko bangunan dan datang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dia berdiri di dalam ruang melingkar itu, menatap ke arah dinding batu yang tinggi dan kerangka kayu baru yang sedang dipasang Elina. Pak Hartono menggelengkan kepalanya perlahan. Dia berkata bahwa Elina membuang-buang waktu dan uang. Menurutnya, batu itu menghantarkan dingin, dan Elina akan membeku di dalam sana saat puncak musim dingin tiba. Elina sedang memasang bilah kayu pada dinding interior, menciptakan celah udara antara batu dan lapisan isolasi. Dia tidak berhenti bekerja. Dia menjawab tenang bahwa batu menghantarkan dingin dengan lambat, dan itulah intinya. Pak Hartono memperhatikannya bekerja selama beberapa menit lagi. Dia bersikeras bahwa celah udara itu tidak akan membantu. Dingin akan merembes melalui dinding-dinding itu, dan Elina tidak akan mampu memanaskan ruangan sebesar ini. Terlalu banyak massa dingin yang harus dilawan. Dia menyarankan agar Elina mencari rumah biasa dengan isolasi yang wajar dan sistem pemanas yang normal. Maksud ucapannya sangat jelas. Ini adalah proyek bodoh yang dikerjakan oleh seseorang yang tidak mengerti konstruksi praktis. Namun Elina tahu hitung-hitungannya. Dia telah menghitung massa termal dinding batu itu sekitar 85 ton. Dinding itu bisa menyimpan dan melepaskan jutaan unit energi panas. Triknya bukanlah melawan massa termal itu. Triknya adalah menggunakannya. Dia selesai memasang kerangka kayu, lalu mulai menggantung panel isolasi yang kaku, menciptakan cangkang interior yang terisolasi yang dipisahkan dari batu oleh celah udara setebal 5 cm. Celah udara itu sangat kritis. Itu mencegah isolasi bersentuhan langsung dengan batu yang dingin sambil membiarkan udara bersirkulasi dan menyeimbangkan perpindahan suhu. Di atas isolasi itu, dia memasang papan kayu pinus yang saling mengunci, menciptakan interior kayu yang hangat, yang sama sekali tidak terasa seperti eksterior batu yang dingin. Bagian lantai membutuhkan pemikiran yang berbeda. Dia tidak bisa mengecor lantai semen karena tidak ada cara untuk membawa truk molen ke lokasi terpencil seperti itu. Sebagai gantinya, dia membangun lantai kayu panggung di atas balok penyangga, menyisakan ruang kolong di bawahnya. Dia memberi lapisan isolasi tebal pada lantai itu dan memasang pelapis anti lembab. Efeknya adalah sebuah ruang hidup yang terisolasi secara termal yang tergantung di dalam silinder batu, dipisahkan dari massa batu yang dingin oleh celah udara dan lapisan peredam. Untuk atapnya, dia membangun kubah landai dari kerangka kayu yang dilapisi kertas aspal, dan sirap kayu menyisakan sebuah kubah kecil di tengahnya untuk ventilasi dan cahaya. Kubah itu duduk manis di dalam dinding batu, terlindung dari angin kencang, dataran tinggi. Desain itu dibuat untuk meluncurkan salju agar jatuh ke bawah, sambil menjaga ruang interior tetap terasa luas. Bentuk geometri lingkaran itu memberinya luas lantai sekitar 23 meter persegi. Cukup untuk ruang tamu, tempat tidur di loteng atas dapur kecil, dan gudang penyimpanan. Tetapi inovasi yang sebenarnya adalah sistem pemanasnya. Elina memasang sebuah tungku kayu besi cor kecil, bukan di tengah ruangan seperti kebiasaan orang pada umumnya, tetapi digeser ke arah dinding utara. Tungku itu adalah barang bekas dari tahun 1920-an. Terbuat dari besi cor padat dengan permukaan datar yang bisa digunakan untuk memasak, cukup kecil untuk masuk melewati pintu, tetapi cukup berat untuk berdiri kokoh di lantai. Dari tungku itu, Elina memasang pipa cerobong asap secara horizontal,
sepanjang hampir 4 meter melalui saluran khusus yang dia buat di dalam lapisan isolasi sebelum akhirnya berbelok naik menembus atap. Pemasangan ini melanggar setiap aturan konvensional tentang instalasi cerobong asap. Cerobong seharusnya tegak lurus ke atas untuk menciptakan tarikan udara yang maksimal. Tetapi Elina telah menghitung bahwa panas yang hilang melalui cerobong asap konvensional seringkali lebih besar daripada panas yang dipancarkan ke dalam ruangan. Bagian pipa yang mendatar itu bertindak sebagai radiator, menyerap panas dari asap pembakaran. Sebelum asap itu keluar, pipa itu menjadi sangat panas, memancarkan kehangatan di sepanjang permukaannya. Yang lebih penting lagi, dia merancang salurannya sedemikian rupa, sehingga panas dari pipa pembuangan itu akan menghangatkan celah udara di antara isolasi kayu dan dinding batu. Efeknya sangat halus, tetapi sangat kuat. Tungku memanaskan ruang interior secara langsung melalui radiasi dan aliran udara. Secara bersamaan, panas dari pipa pembuangan menghangatkan celah udara yang secara bertahap menghangatkan dinding batu di belakangnya. Batu kali itu menyerap panas ini perlahan-lahan selama berhari-hari dan berminggu-minggu menyimpannya dalam massa termal yang sangat besar. Setelah terisi penuh energi, batu itu akan melepaskan panas kembali ke arah dalam selama berjam-jam setelah api padam menstabilkan perubahan suhu dan mengurangi konsumsi kayu bakar. Dia juga membungkus bagian pipa horizontal itu dengan isolasi di sisi luarnya, sehingga panas memancar ke arah dalam ruangan dan bukan hilang ke dinding luar. Bagian vertikal terakhir yang keluar melalui atap dibiarkan tanpa isolasi untuk menjaga tarikan udara agar api tetap menyala stabil. Itu adalah desain yang elegan. Itu efisien. Itu sangat masuk akal secara hukum termodinamika. Namun bagi orang lain itu terlihat seperti seorang wanita muda yang sedang bermain rumah-rumahan di dalam menara batu tua. Bu Marni yang memiliki perkebunan kentang terdekat berjarak 5 km berkunjung pada pertengahan November bersama putrinya. Dia membawa rantang berisi makanan hangat sebagai tanda perhatian yang tulus. Mereka berdiri di dalam interior yang hampir selesai dan Bu Marni berbicara dengan hati-hati. Dia berkata bahwa pekerjaan ini memang ambisius, tapi musim dingin di pegunungan ini sangat brutal. Jika Elina butuh tempat tinggal, saat udara dingin mulai menggigit rumah mereka, memiliki kamar tamu yang kosong. Elina berterima kasih atas kebaikan itu. Bu Marni melihat sekeliling menatap dinding kayu yang melingkar tungku kecil itu dan tempat tidur loteng yang hanya bisa diakses dengan tangga. Dia berkata dengan lembut bahwa tempat ini tidak aman. Menurut pengalamannya selama 40 tahun tinggal di sana, batu tidak menyimpan panas melainkan menarik panas pergi. Dia tahu apa yang berhasil di daerah ini dan menurutnya menara ini tidak akan berhasil. Putrinya Sari berbicara lebih terus terang. Dia berkata bahwa Elina akan membeku. Menjelang Natal, Elina pasti akan memohon untuk tinggal di rumah sungguhan dengan pemanas yang sungguhan. Elina tidak membantah. Dia mengerti kekhawatiran mereka berasal dari pengalaman. Tetapi pengalaman mereka adalah dengan konstruksi konvensional struktur bangunan yang melawan massa termal dan bukan memanfaatkannya. Dia telah membangun sesuatu yang berbeda. Ujian nyata pertama datang pada tanggal 28 November ketika badai awal musim dingin menurunkan suhu hingga -9 derajat Celcius dan menumpahkan salju setebal 20 cm. Elina menyalakan tungku kayunya pada jam 5 sore. Dia membakar api sedang selama 3 jam dan membiarkannya mati menjadi bara pada jam 9 malam. Suhu di dalam ruangan bertahan stabil pada 18 derajat Celcius sepanjang malam. Dia bangun jam 6 pagi dengan suhu interior 15 derajat Celcius. Di luar suhu sudah turun drastis menjadi -13 derajat. Dia membuat api lagi dan siklus itu berulang. Dia hanya menggunakan 6 potong kayu pinus dalam waktu 24 jam
Sementara itu Bu Marni yang tinggal 5 km jauhnya di rumah tembok, konvensionalnya harus membakar setumpuk besar kayu setiap 4 jam hanya untuk menjaga ruang utama tetap nyaman. Keluarganya harus bangun 2 kali setiap malam untuk memberi makan api perapian. Anak-anaknya tidur dengan pakaian berlapis-lapis. Bulan Desember membawa cuaca khas dataran tinggi. Malam yang dingin, siang yang sejuk, dan kadang-kadang turun hujan es yang mencair dengan cepat. Elina mulai menjalani rutinitasnya sebagai guru bantu di sekolah dasar desa tetangga yang berjarak cukup jauh. Dia berkendara ke desa setiap pagi, kembali setiap sore, dan perlahan-lahan mulai dikenal sebagai wanita aneh yang tinggal di menara tua. Rasa penasaran mendatangkan pengunjung. Pak Joko yang mengelola toko pakan ternak mampir pada awal Desember dengan alasan ingin membahas batas tanah. Dia melangkah masuk dan melihat sekeliling dengan rasa terkejut yang nyata. Dia berkata bahwa di dalam sini ternyata hangat. Elina sedang memeriksa tugas siswa di meja kecil dekat jendela. Tungku sudah dingin selama 6 jam. Suhu ruangan masih 16 derajat. Pak Joko bertanya, bagaimana bisa sambil menyentuh dinding kayu karena dia tidak melihat ada api yang menyala. Elina menjelaskan bahwa batu itu menyimpan panas. Dindingnya masih hangat dari api kemarin dan melepaskannya perlahan-lahan. Pak Joko menempelkan telapak tangannya ke dinding, merasakan kehangatan samar yang menembus kayu. Dia berjalan mengelilingi interior melingkar, itu memeriksa konstruksinya, mencoba mencocokkan apa yang dia rasakan dengan apa yang dia ketahui tentang bangunan batu. Akhirnya dia berkata bahwa ini seharusnya tidak mungkin berhasil. Elina hanya menjawab singkat bahwa kenyataannya ini berhasil. Kabar itu menyebar perlahan. Beberapa orang yang skeptis menjadi penasaran. Bu Endang, seorang bidan desa yang dulu bekerja dengan nenek Elina, berkunjung pada pertengahan Desember bersama suaminya. Mereka tiba di sore hari dan tinggal untuk minum kopi. Tungku sedang menyala mengisi ruangan dengan kehangatan yang memancar. Tapi yang membuat mereka terkesan adalah tidak adanya titik dingin di ruangan itu. Di rumah pertanian mereka, area di dekat perapian sangat panas, sementara sudut-sudut ruangan terasa dingin dan angin yang masuk dari celah pintu membuat mereka harus memilih antara kepanasan atau kedinginan. Di sini suhunya terasa merata, stabil dan nyaman. Suami Bu Endang bertanya berapa banyak kayu yang digunakan Elina. Elina menjawab mungkin baru setengah kubik sejauh musim dingin ini. Suami Bu Endang menghitung dalam kepalanya. Keluarganya sudah membakar habis 2 kubik kayu padahal musim dingin baru saja dimulai. Dia memandang istrinya lalu kembali menatap Elina. Dia berkata pelan bahwa Elina melakukan sesuatu dengan benar. Namun tidak semua orang yakin. Tolong tulis di kolom komentar berapa suhu terdingin yang pernah kalian rasakan di daerah kalian. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman kalian yang suka dengan cerita arsitektur unik. Pak Hartono, sang petugas dinas bangunan, kembali pada akhir Desember untuk memeriksa apakah Elina sudah menyerah dan pindah dari menara itu. Meskipun dia sudah memberi peringatan keras, dia justru menemukan Elina sedang memasak makan malam di atas kompor minyak tanah kecil di dalam ruangan yang hangat dan terasa hidup. Pak Hartono berkata dengan nada heran bahwa Elina ternyata masih bertahan di sana. Elina membenarkan bahwa dia masih di sana. Pak Hartono tampak tidak nyaman. Dia berkata bahwa dia menghargai tekad Elina, tetapi ketika dingin yang sesungguhnya datang tempat ini akan menjadi berbahaya. Menurutnya batu tidak bisa menahan suhu, dan Elina hanya punya lapisan isolasi tipis di antara dirinya dan batu yang membeku. Elina menjawab tenang bahwa batu itu tidak membeku. Suhunya sekitar 7 derajat Celcius. Pak Hartono berkedip bingung dan bertanya apa maksudnya. Elina menjelaskan bahwa dinding batu itu tidak berada pada suhu luar ruangan. Suhunya berada di antara suhu dalam dan suhu luar. Mungkin sekitar 7 atau 8 derajat saat ini. Celah udara dan isolasi memperlambat perpindahan panas di kedua arah, sehingga batu itu bertindak sebagai penyangga termal. Pak Hartono tidak mengerti hukum termodinamika, tetapi dia mengerti angka. Jika batu itu bersuhu 7 derajat,
dan bukan -6 derajat seperti suhu di luar saat ini, berarti ada sesuatu yang bekerja. Dia pergi tanpa banyak bicara lagi. Tetapi ekspresi wajahnya telah berubah dari rasa khawatir menjadi kebingungan. Ujian yang sesungguhnya tiba pada tanggal 6 Januari tahun 1955. Sebuah badai dingin ekstrim yang langka menyapu turun dari utara menjatuhkan suhu di seluruh dataran tinggi Dieng ke rekor terendah. Suhu anjlok hingga mencapai -10 derajat Celcius, sebuah angka yang mematikan bagi penduduk tropis. Angin kencang membuat rasanya seperti -20 derajat. Sekolah-sekolah ditutup. Ternak mati membeku di kandang mereka. Keluarga-keluarga membakar arang dan kayu terus-menerus, namun rumah mereka tetap berjuang untuk tetap berada di atas 10 derajat. Hawa dingin itu bertahan selama 5 hari. Rutinitas Elina tidak berubah. Menyalakan api di sore hari, membiarkannya menyala selama 3 jam, lalu membiarkannya mati menjadi bara. Suhu di dalam menara bertahan nyaman antara 15 hingga 18 derajat Celcius sepanjang gelombang dingin itu. Dinding batu yang telah diisi dengan panas selama berminggu-minggu melepaskan energi simpanannya secara perlahan menahan serangan suhu luar yang brutal. Dia menggunakan sedikit lebih banyak kayu, dari biasanya mungkin 8 potong sehari bukan 6. Tetapi itu tidak sebanding dengan konsumsi gila-gilaan yang terjadi di rumah-rumah konvensional. Pada tanggal 9 Januari, Bu Marni muncul di depan pintu Elina pada jam 3 sore. Truk bak terbukanya penuh sesak. Ada putrinya Sari dan 3 cucunya yang berusia 4, 6, dan 8 tahun, serta perbekalan darurat yang dilemparkan sembarangan ke dalam kotak kardus. Rumah tembok besar, mereka sudah tidak layak huni, meskipun mereka telah membakar semua yang bisa mereka temukan. Arang kayu, bahkan perabot furnitur dari kamar yang tidak terpakai, semuanya sudah dibakar. Meskipun mereka sudah menutup kamar tidur dan dapur, serta berkerumun di sekitar perapian batu besar yang menghabiskan tabungan 2 tahun untuk dibangun, mereka tidak bisa menjaga suhu di atas 5 derajat Celcius. Anak-anak sudah berhenti mengeluh tentang dingin. Itulah yang paling menakutkan bagi Bu Marni. Mereka menjadi diam lesu, dan bibir mereka agak membiru, meskipun sudah memakai pakaian berlapis-lapis dan selimut tebal. Yang paling kecil sudah mulai batuk-batuk parah. Cari minyak tanah dan kayu tambahan, sebuah perjalanan berbahaya dalam cuaca ekstrim dan tidak akan kembali sampai besok. Bu Marni nekat menyetir sejauh 5 km menembus dingin yang berbahaya, karena Menara Elina adalah bangunan terdekat. Dia juga mendengar rumor yang terdengar mustahil dari Pak Joko, bahwa tempat itu entah bagaimana terasa hangat. Dia sempat menganggap rumor itu berlebihan, tetapi keputusasaan membuatnya mencoba juga. Elina membuka pintu. Suhu di dalam ruangan terasa hangat, sekitar 16 derajat Celcius. Tungku sudah dingin sejak pagi. Bu Marni berdiri di ambang pintu merasakan udara hangat yang menerpa wajahnya dan mulai menangis. Dia hanya bisa bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Elina menyuruh mereka masuk. Keluarga Bu Marni tinggal di sana selama 2 hari tidur di ruang utama, sementara Elina tidur di loteng atas. Elina membuat api 2 kali sehari pembakaran, sedang yang berlangsung masing-masing 3 jam menjaga suhu tetap nyaman dengan mudah. Perubahan pada anak-anak itu terlihat dalam hitungan jam. Warna merah kembali ke pipi mereka. Mereka berhenti menggigil. Batuk si kecil mulai mereda. Menjelang sore di hari pertama, mereka sudah bermain dengan tenang, sesuatu yang tidak mereka lakukan selama berhari-hari karena kehabisan energi. Mereka tidur malam itu tanpa terbangun, tanpa harus berpelukan, demi mencari kehangatan terbaring lega dalam kenyamanan yang nyata untuk pertama kalinya dalam seminggu. Bu Marni menyaksikan transformasi ini dengan perasaan antara lega dan bingung. Dia tidak bisa menyatukan apa yang dia lihat dengan apa yang selama ini dia yakini tentang batu dan hawa dingin. Pada malam kedua, setelah anak-anak tertidur lelap, Bu Marni duduk di lantai
dekat Tungku mengamati cucu-cucunya yang tidur damai dan berbicara pelan. Dia mengakui bahwa dulu dia berkata ini tidak akan berhasil. Dia sangat yakin Elina akan membeku. Elina duduk di sampingnya. Dia berkata bahwa Bu Marni tidak salah untuk merasa skeptis. Ini memang seharusnya tidak berhasil menurut pemahaman umum. Batu seharusnya menghantarkan dingin bukan menyimpan panas. Tapi massa termal bekerja dua arah. Jika kau mengisinya perlahan dengan panas yang cukup dari waktu ke waktu, batu itu menjadi baterai. Rumah biasa melawan dingin setiap malam dari titik nol. Struktur ini memulai setiap malam dengan 85 ton batu yang sudah hangat melepaskan kehangatan itu ke dalam ruangan. Bu Marni menyentuh dinding kayu, merasakan kehangatan samar yang memancar melaluinya. Dia berkata pelan bahwa rumahnya memiliki perapian batu yang sangat besar. Biayanya mahal sekali, tapi rumahnya tetap dingin di mana-mana, kecuali tepat di depan api. Elina mengangguk. Dia menjelaskan bahwa perapian memancarkan panas hanya ke satu arah dan mengirim sebagian besar energinya keluar melalui cerobong asap. Perapian itu indah dan tradisional, tapi secara termal sangat tidak efisien. Tungku di menara ini kecil, tapi efisien. Dan yang lebih penting, panas yang dihasilkannya mengisi massa termal bangunan, bukannya terbuang sia-sia ke udara luar. Bu Marni terdiam cukup lama. Dia berkata ketika badai dingin ini berakhir, dia ingin Elina menjelaskan hal ini kepada suaminya. Mereka tidak akan merobohkan rumah mereka. Tapi mereka perlu mengerti apa yang sebenarnya telah dilakukan Elina di sini. Badai beku itu akhirnya berakhir pada tanggal 11 Januari. Suhu udara perlahan naik kembali ke angka yang wajar. Keluarga Bu Marni kembali ke rumah mereka dan Bu Marni mulai menyebarkan cerita itu ke seluruh desa. Bahwa gadis di menara batu itu tetap hangat ketika penduduk desa lainnya hampir mati membeku. Dalam seminggu Elina kedatangan tamu hampir setiap malam. Pak Joko datang membawa istrinya. Pak Hartono, sang petugas dinas bangunan, kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang tulus, bukan lagi membawa peringatan atau ancaman. Para petani yang dulu mengejek menara, itu sebagai proyek bodoh, kini datang untuk melihatnya sendiri. Setiap pengunjung merasakan kejutan yang sama. Melangkah, masuk ke dalam kehangatan yang terasa ringan stabil, dan sama sekali berbeda dengan panas yang dipaksakan dari tungku dan perapian biasa yang selalu berjuang melawan dingin namun tetap kalah. Pak Darmo, seorang tukang bangunan senior dari desa sebelah, berkunjung pada akhir Januari dengan membawa buku catatan dan meteran. Dia telah membangun rumah selama 30 tahun dan dia merasa perlu mengerti apa yang sedang terjadi. Elina menjelaskan desainnya secara rinci. Massa termal dari batu cangkang interior yang terisolasi celah udara pipa cerobong horizontal yang menyerap panas buangan dan bentuk geometri lingkaran yang menghilangkan sudut dingin. Pak Darmo mencatat semuanya, menanyakan detail teknis, dan akhirnya duduk di lantai sambil berpikir keras. Dia berkata pelan bahwa selama ini dia telah membangun dengan cara yang kurang tepat. Bukan salah sepenuhnya, tapi tidak efisien. Kita membangun untuk menahan dingin dengan isolasi dan pemanas. Sedangkan Elina membangun untuk menyimpan kehangatan dengan massa dan geometri. Elina menggelengkan kepalanya. Dia menjawab bahwa Pak Darmo membangun apa yang diinginkan dan diharapkan orang. Sedangkan dia membangun apa yang dituntut oleh hukum fisika. Tidak ada benar atau salah, hanya pendekatan yang berbeda. Pak Darmo tidak setuju. Menurutnya ada efisiensi dan ada pemborosan. Ini adalah efisiensi, sedangkan kebanyakan rumah lain adalah pemborosan. Pada bulan Februari, menara Elina telah menjadi objek rasa ingin tahu yang menarik pengunjung dari kabupaten tetangga. Namun tidak semua dari mereka datang dengan pikiran terbuka. Pak Tejo, seorang pemborong besar yang telah membangun separuh gedung komersial di 3 kabupaten, datang secara khusus untuk mematahkan apa yang dia anggap sebagai klaim yang mustahil. Dia mendengar cerita-cerita itu dari klien, dari pemasok, dan dari tukang lain. Dia menganggapnya sebagai omong kosong berbahaya yang bisa memengaruhi orang untuk membuat keputusan bangunan yang bodoh. Dia tiba pada pagi hari yang dingin di bulan Februari dengan membawa termometer yang akurat
buku catatan, dan 30 tahun pengalaman bangunan yang memberitahunya bahwa struktur batu tidak bisa tetap hangat. Dia mengukur suhu interior dan eksterior di dalam 17 derajat Celcius, di luar minus 10 derajat. Dia memeriksa konstruksinya, mengecek pemasangan isolasi, mengukur celah udara, dan memeriksa jalur pipa cerobong asap. Dia menghabiskan 1 jam membuka lemari, melihat ke sudut-sudut, memeriksa apakah ada elemen pemanas tersembunyi, pemanas gas, atau pemanas listrik. Dia mencari apa saja yang bisa menjelaskan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Dengan frustrasi, dia bersikeras bahwa pasti ada sumber panas lain. Ruang sekecil ini tidak bisa menahan panas sebaik ini hanya dengan tungku kayu yang menyala 3 jam sehari. Angka-angkanya tidak masuk akal baginya. Elina menunjukkan persediaan kayunya. Dia menggunakan kurang dari 1 meter kubik kayu sepanjang musim dingin. Sedangkan rumah Pak Tejo sendiri telah menghabiskan 8 kali lipat jumlah itu dalam periode yang sama. Pak Tejo mengukur dinding batu, memeriksa sistem pemanas tersembunyi lagi, dan akhirnya kehabisan tempat untuk mencari. Dengan 85 ton batu pada suhu stabil melepaskan panas secara konstan. Dia tidak melawan musim dingin dari nol setiap malam. Dia memulai dengan struktur yang sudah hangat. Pak Tejo pergi tanpa mengakui apapun, tetapi dia berhenti menyebut menara itu sebagai sesuatu yang mustahil. Suhu terdingin pada sisa musim dingin itu terjadi pada tanggal 14 Februari ketika suhu turun tajam sekali lagi. Suhu di dalam menara Elina tidak pernah turun di bawah 14 derajat yang dipertahankan hanya dengan 2 kali pembakaran sedang. Sementara rumah Bu Marni dengan konsumsi kayu 2 kali lipat dan konstruksi yang lebih baru berjuang keras untuk mempertahankan suhu di angka 9 derajat. Musim semi datang perlahan ke dataran tinggi Dieng pada tahun 1955. Tetapi ketika musim itu tiba, sesuatu telah berubah secara mendasar. Bu Marni muncul di bulan Maret dengan sebuah tawaran. Dia berkata bahwa mereka akan membangun asrama untuk para pekerja ladang musiman. Suaminya ingin membangun dengan gaya tradisional, tapi Bu Marni meminta Elina menjadi konsultan untuk membuatnya lebih efisien. Mereka tidak bisa meniru menara silo itu sepenuhnya, tapi mungkin mereka bisa menggunakan beberapa prinsipnya. Itu lebih dari sekadar tawaran pekerjaan. Itu adalah sebuah pengakuan. Elina bekerja sama dengan keluarga Bu Marni untuk merancang struktur bangunan yang menggabungkan massa termal melalui dinding batu di sisi utara, isolasi yang lebih baik, dan sistem pemanas yang lebih efisien. Bangunan itu bukan sebuah menara bundar, tapi menggunakan prinsip fisika yang sama. Pada bulan April 3, keluarga lain telah menghubungi Elina. Pada bulan Mei, dia mendapat permintaan untuk menjadi konsultan pada 7 proyek bangunan. Penyebarannya tidak dramatis. Itu bukan sebuah revolusi besar. Itu adalah adopsi diam-diam dan praktis oleh orang-orang yang telah belajar melalui malam-malam yang membeku bahwa efisiensi jauh lebih penting daripada tradisi ketika kelangsungan hidup menjadi taruhannya. Pak Joko, pemilik toko pakan ternak, membangun tambahan di rumahnya dengan memasukkan dinding massa termal dan isolasi yang ditingkatkan. Itu memangkas konsumsi kayu bakarnya hingga 35%. Pak Darmo, tukang bangunan yang dulu penasaran, itu mulai merekomendasikan elemen desain massa termal kepada klien-kliennya. Dia tidak bisa meyakinkan kebanyakan orang untuk meninggalkan konstruksi konvensional, tetapi dia bisa menunjukkan kepada mereka bagaimana membuatnya lebih efisien. Pak Hartono, petugas dinas bangunan yang pernah menyebut menara, itu berbahaya merevisi pemahamannya tentang kode bangunan. Dia mulai bertanya kepada para tukang tentang kinerja termal, bukan hanya tentang keamanan struktural. Pada musim dingin tahun 1950, 5 hingga 56 bangunan di wilayah itu telah memasukkan elemen pendekatan Elina. Tidak semuanya berupa menara batu melingkar. Sebagian besar adalah rumah konvensional dengan modifikasi massa termal, strategi isolasi yang lebih baik, dan sistem pemanas yang lebih cerdas. Tetapi mereka semua berbagi prinsip yang sama.
Bekerjalah dengan fisika, bukan melawannya. Perlawanan budaya tidak hilang dalam semalam. Masih ada tukang yang bersikeras bahwa metode tradisional adalah satu-satunya cara yang benar untuk membangun rumah. Masih ada orang yang lebih mementingkan penampilan dan kebiasaan daripada efisiensi. Tetapi setelah musim dingin tahun 55, tidak ada seorang pun yang menyebut Menara Elina sebagai perangkap maut lagi. Angka-angka telah membungkam ejekan mereka. Yang luar biasa bukanlah bahwa Elina menciptakan hunian yang efisien. Manusia telah memecahkan masalah suhu selama ribuan tahun. Yang luar biasa adalah betapa kebijaksanaan konvensional telah mengeras menjadi kebenaran yang dianggap mutlak dan betapa resistennya orang untuk mempertanyakannya, bahkan ketika buktinya sudah jelas di depan mata. Pak Hartono memiliki pengalaman inspeksi bangunan selama puluhan tahun. Dia tahu apa yang lolos kode etik, apa yang terlihat pantas, dan apa yang mengikuti praktik standar. Tetapi standar dan optimal bukanlah hal yang sama. Elina tidak meremehkan pengetahuan konvensional. Dia memahami prinsip-prinsipnya dan mengajukan pertanyaan sederhana. Bisakah fisika melakukan ini dengan lebih baik? Dinding batu menyediakan massa termal yang menstabilkan perubahan suhu. Bentuk lingkaran menghilangkan sudut-sudut di mana panas bisa lolos. Cangkang interior yang terisolasi memerangkap kehangatan sambil membiarkan batu menyeimbangkan suhu secara perlahan. Tungku kayu yang efisien mengisi sistem itu tanpa limbah. Pipa cerobong horizontal memulihkan panas buangan yang biasanya lenyap begitu saja ke atas langit. Tidak ada satupun dari konsep ini yang baru. Massa termal telah digunakan dalam bangunan kuno selama berabad-abad. Pembakaran yang efisien dipahami oleh siapa saja yang memanaskan rumah dengan bahan bakar langka. Elina hanya menggabungkan semuanya dengan presisi teknik dan peluang unik dari sebuah struktur batu yang terbengkalai. Hasilnya adalah tempat tinggal yang mengungguli rumah konvensional dalam setiap ukuran yang bisa dihitung sambil menggunakan sebagian kecil dari sumber daya yang biasanya dibutuhkan. Itu bukan keberuntungan. Itu bukan sekadar kebaruan, itu adalah apa yang terjadi ketika kalian menghormati fisika tanpa diperbudak oleh kebiasaan. Menara itu berdiri selama 43 tahun lagi. Elina tinggal di dalamnya sampai tahun 1972 ketika dia menikah dengan Pak Darmo dan mereka membangun rumah yang lebih besar di dekatnya. Tetapi dia tetap merawat struktur aslinya, menggunakannya sebagai studio dan tempat peristirahatan. Pengunjung selalu berkomentar tentang hal yang sama. Melangkah ke dalamnya terasa seperti memasuki zona iklim yang berbeda. Bahkan tanpa pemanas massa termal menjaga suhu tetap stabil secara luar biasa. Pada tahun 1989 seorang mahasiswa arsitektur menulis skripsinya tentang desain termal di daerah pedesaan dataran tinggi. Dia mendokumentasikan Menara Elina dan 17 struktur lain yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsipnya yang semuanya dibangun antara tahun 55 hingga 70. Kesimpulannya sangat jelas. Pendekatan Elina mengurangi kebutuhan pemanas musim dingin rata-rata 64% dibandingkan dengan konstruksi konvensional pada masa itu sambil meningkatkan kenyamanan termal. Adopsi desain ini berkorelasi langsung dengan paparan data empiris selama badai beku tahun 55. Dengan kata lain, orang percaya pada angka ketika mereka tidak bisa lagi menyangkalnya. Elina wafat pada tahun 1998 pada usia 69 tahun. Berita duka di koran lokal menyebutkan karir mengajarnya, keluarganya, dan pekerjaannya sebagai konsultan bangunan. Tetapi penduduk setempat mengingat sesuatu yang lain. Mereka mengingat musim dingin ketika seorang wanita muda membuktikan bahwa warisan yang dianggap sampah bisa menjadi 10 derajat lebih hangat daripada rumah modern yang membakar arang siang malam. Karena dia mengerti bahwa solusi terbaik seringkali datang dari mempertanyakan segala sesuatu yang diasumsikan orang sebagai kebenaran yang sudah pasti. Dia tidak keras kepala, dia hanya bersikap praktis.
Dan terkadang hal yang praktis terlihat bodoh sampai musim dingin membuktikannya tanpa terbantahkan. Jadi, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari kisah Elina dan menara batunya ini? Cerita ini bukan hanya sekadar pelajaran tentang arsitektur atau fisika bangunan. Ini adalah cermin tentang bagaimana kita menjalani hidup. Seringkali kita terlalu sibuk mengikuti arus melakukan apa yang dilakukan orang banyak, atau takut dianggap aneh, sampai kita lupa untuk bertanya satu hal yang paling penting. Apakah ada cara yang lebih baik? Kita sering membuang potensi besar hanya karena kemasannya terlihat tua rusak atau tidak sesuai dengan standar umum. Elina tidak menemukan teknologi canggih yang ajaib. Dia hanya menggunakan prinsip dasar alam yang sudah ada selama ribuan tahun, namun dilupakan orang karena mereka terlalu silau dengan apa yang dianggap modern. Dia mengajarkan kita bahwa keberanian bukan hanya soal melawan bahaya, tapi juga soal berani berpikir sendiri ketika semua orang mengatakan kita salah. Mungkin di hidup kalian saat ini ada sesuatu yang terlihat seperti menara tua yang hancur itu. Mungkin itu adalah ide bisnis yang ditertawakan teman bakat lama yang kalian tinggalkan, atau jalan hidup yang berbeda dari harapan orang tua. Jangan buru-buru merobohkannya. Jangan buru-buru membuangnya hanya karena orang lain tidak melihat nilainya. Coba periksa lagi fondasinya. Siapa tahu, rongsokan yang diejek orang itu sebenarnya memiliki tulang yang kuat dan hanya menunggu sentuhan tangan kalian untuk menjadi pelindung paling hangat saat badai kehidupan datang menerjang. Terkadang solusi paling cerdas tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga, menunggu seseorang yang cukup berani untuk berhenti berasumsi dan mulai berpikir. Jika kalian menikmati cerita yang mengajak kita melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda seperti ini, saya mengundang kalian untuk menjadi bagian tetap dari perjalanan kita. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama di cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa.